kemudian pas di develop pelan-pelan mulai turun sampai habis. Ideally seperti ini, tapi bisa jadi malah nggak turun-turun, naik terus gitu ya, karena fiturnya nambah terus gitu. Nah pada saat kayak gitu biasanya kita udah harus dipikirin kenapa nih bisa naik terus gitu. Nanti next sprintnya itu harus di-address, kenapa sprint yang sebelumnya bisa kayak gini gitu ya. Apakah again karena lagi-lagi kurang detail gitu kan, atau jangan-jangan salah ada perubahan dalam satu sprint juga gitu kan, itu harus di-address supaya next sprint bisa lebih baik gitu. Nah in general kira-kira Scrum seperti itu. Nah sekarang ini sih kita udah nggak perlu bikin Excel sendiri lagi ya, jadi udah banyak toolsnya. Itu pertama kita bisa pakai namanya Asana. Sini siapa yang udah pakai Asana? Udah banyak ya. Tapi Asana bisa bilang just untuk task list aja ya. Yang nomor 2 itu Trello. Jadi Trello itu sebenarnya buat Kanban board gitu. Jadi kalau udah pakai Trello mungkin nggak perlu pakai manual lagi. Ya, Trello rekomend banget, bagus. Tapi yang nomor 3 itu yang paling penting, pivotal tracker. Ini dalam Scrum itu paling bagus. Pertama kenapa? Karena dia udah bisa bikin backlognya, kita bisa track juga dari segi poin-poinnya. Kemudian kita bisa sampai track velocity. Jadi dalam Agile itu, tadi kan saya sempat mention bahwa trackingnya kita ini tidak berdasarkan jumlah man hour, tapi berdasarkan poin, gitu kan. Poinnya dari mana gitu? Tahu dari mana? Ini sebenarnya 1 poin atau 2 poin? Kita nggak penting, gitu. Jadi dari tim aja yang penting agree bahwa kalau fiturnya sederhana ini 1 poin. Kalau fiturnya udah bener-bener susah, berapa? 10 poin, let's say seperti itu. Kalau misalnya medium, ya dalam 4 poin. Kayak gitu kan. Nah, idenya adalah justru dari Scrum, itu nanti Scrum-nya yang detect fitur yang poinnya segini selesai berapa lama. Gitu kan. Nanti bisa determine namanya velocity. Gitu. Jadi sebenarnya performance timnya itu sebenarnya tuh berapa poin per sprint. Gitu. 1 sprint bisa selesai berapa poin kayak gitu. Jadi nanti nextnya dia bisa predict, oh lagi mau planning next sprint ternyata ada berapa ratus poin, bisa kelar nggak nih gitu misalnya. Atau kalau misalnya mau sprint lebih panjang, atau malah berarti harus di breakdown lagi, item yang ini berarti nggak bisa masuk sprint yang kali ini gitu. Karena kita tahu dari sistemnya 1 sprint cuma bisa selesai berapa ratus poin, ya seperti itu. Nah itu di pivotal tracker udah bisa track sampai sana. Jadi saya rekomend banget untuk pakai pivotal tracker gitu. Nah IDM tadi jadi kira-kira kalau mengenai Agile ada 4 Agile Manifesto, kemudian ada namanya Scrum, ada namanya Kanban, kemudian nextnya adalah in the end itu tentang prinsipal ya. Jadi Agile itu punya 12 prinsipal. Jadi kita mulai dari yang part 1. Pertama, prinsip dari Agile itu adalah customer satisfaction. Gimana caranya kita ensure customer satisfaction? Dengan early and continuous delivery. Customer ini nggak selalu harus kalau misalnya kita deliver project buat customer, tapi bisa jadi kita sendiri stakeholdernya gitu. Dari tim development, customernya adalah si stakeholder, gitu kan. Misalnya CEO-nya gitu, seperti itu. Nomor 2 itu prinsipnya adalah welcome changing requirement, even in the development. Kenapa? Karena kita planningnya nggak end to end, kita planningnya step sprint. Anytime pada saat perubahan, kita harus bikin another sprint, kita akan planning lagi masuk ke dalam sprint yang berikutnya, gitu kan. Itu spirit dari Agile. Nomor 3, working software is delivered frequently. Nah biasanya nih problem dalam waterfall adalah begitu kita udah start, oh ini udah planning kira-kira butuh berapa lama, 6 bulan misalnya gitu ya. Oke, udah start ya, udah agree ya 6 bulan ya. Yang terjadi adalah si stakeholder akan ya udah see you in 6 months gitu, pas demo gitu misalnya, pas testing. Kita nggak mau kayak gitu. Kenapa? Karena justru problem di sana. Pada satu demo, loh mau gue bukan begini gitu, maksud gue tuh begini gitu. Udah telat, akhirnya berubah. Idenya adalah justru kita dalam Agile kita deliver terus. Kita udah bikin dikit, nih kayak gini bukan gitu kan. Udah agree ya, gitu udah oke ya, next move on ke next feature. Nomor 4, daily cooperation between business people and developer. Nah ini juga salah satu yang paling penting dalam Agile prinsipnya, bahwa developer dan business people itu communicate terus. Jadi dalam setiap Scrum meeting, business people istilahnya di Scrum itu namanya product owner.
Jadi dia punya produk, gitu. Dia ngerti gue mau bikinnya kayak apa sih, gitu. Itu dia harus komunikasi terus sama developer. Jadi developer juga ngerti. Instead of kalau dalam traditional waterfall, developer baca dokumentasi, mungkin juga dia nggak ngerti sebenarnya dia maunya apa, tapi kayak ya udah deh, gue bikin aja deh. Gitu. Karena udah ditranslate jadi technical dokumen kan. Jadi bisnis goal-nya itu udah nggak dapet. Nah pada saat kita ngobrol di Agile, developer langsung komunikasi dengan bisnis team. Jadi bisnis team bisa kasih tahu gue maunya kayak gini, kenapa? Gitu. Kayak gitu. Yang kelima, projects are built around motivated individual who should be trusted. Nah ini yang paling penting. Salah satu benefit dari waterfall, kalau misalnya orang waterfall mau ngomong ya, kalau lu pakai waterfall, developer lu nggak usah jago-jago banget. Gitu. Kenapa? Karena dokumentasi segalanya semua udah bikinin, kayak gitu. Developer tinggal ikutin aja. Agile nggak bisa kayak gitu, dan di Agile kita nggak mau kayak gitu. Karena di Agile kita percaya bahwa setiap individual itu harus motivated, setiap individual itu harus kolaborasi. Gitu. Jadi setiap individual juga harus bisa self-manage. Gitu. Supaya enak, kalau nggak semuanya harus diatur semua, gawat semuanya. Itu salah satu prinsip yang paling penting dalam Agile. Nomor 6, face-to-face conversation. Jadi, again, nggak pakai dokumentasi. Mau ketemu, langsung ketemu. Nggak perlu harus chat meeting ya, tentatif 2 hari lagi gitu misalnya. Wah, udah lupa 2 hari lagi mau ngomong apa gitu kan. Jadi dalam Agile tuh kayak langsung gitu. Ada waktu nggak? Yuk ketemuan. Langsung ngobrolin. Nomor 7, working software is a principal measure of progress. Progressnya itu kayak yang tadi kita tracking adalah kita lihat dari user story yang udah di-deliver. Progressnya dari sana. Gitu. Dibanding dengan waterfall, kalau misalnya kita ngomong ke PM, udah mana? Kira-kira udah 70%. Ya udah, kita terima aja gitu. Karena kita lagi-lagi software-nya di-deliver di terakhir. Pas terakhir pada saat kita mau testing. Tapi kalau di Agile nggak kayak gitu, karena setiap 2 minggu, setiap 1 bulan kita akan deliver. Bisa jadi kalau perlu tiap hari, gitu. Sprint belum selesai, nih udah oke belum? Salah. Jadi kita bisa lihat progresnya dalam in term of user story. Udah ada berapa user story yang deliver, kita bisa tes. Nomor 8 itu sustainable development. Able to maintain a constant pace. Ini tujuannya tadi kenapa kita measure velocity, gitu ya. Karena kalau misalnya kita measure in term of man hour, bisa jadi ada problem di sana. Jadi kadang-kadang 1 jam bisa nyelesainnya cepet, kadang-kadang 1 jam bisa nyelesainnya lama. Ternyata kenapa? Karena kadang-kadang satu fitur bisa cepat, kadang-kadang satu fitur bisa lama. Kenapa? Karena tergantung dari kompleksitas fiturnya. Kadang-kadang ada detail yang kelihatan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita pakai poin, kita cuma in general aja. Kira-kira ini 10 poin, kira-kira ini susah nih 1 poin gitu. Nanti velocity otomatis kita softwarenya gitu. Nomor 9 itu continuous attention to technical excellence and good design. Nah, again, kalau dibandingkan dengan waterfall, karena semuanya dibanding dari awal, jadi pada saat mulai masuk development, itu istilahnya adalah feature tayang di developmentnya, gitu kan. Ini deadline-nya tinggal sebulan lagi nih, udah harus buruan, gitu kan. Tapi kalau dalam Agile, prinsip kita adalah continuous attention to technical excellence. Anytime dari developer bisa issue gitu ya, kok kayaknya desainnya udah kurang bagus ya, gitu. Design as in design arsitektur ya. Kayaknya nih performance-nya bakal pelan nih gitu. Yuk kita cek lagi gitu kan, bisa improve di mana dan lain-lain. Sementara kalau dalam waterfall nggak bisa, 3 bulan lagi harus kelar gitu. Di Agile kita nggak kayak gitu. Kalau emang butuh, kita ganti. Nomor 10, simplicity. The art of maximizing the amount of work not done is essential. Maksudnya apa sih? Gitu kan. Again, kalau dibandingkan dengan waterfall, kita berusaha untuk planning ahead. Kita berusaha untuk predict the future. Gitu. Kira-kira ke depan bakal butuh apa, butuh sampai mana, segala macam gitu. Kita akan planning semua di awal dan kita akan bikin feature yang required untuk itu. Kalau di Agile, kita nggak kayak gitu. Karena again, kita setiap sprint kita planning. Ada isu baru, kita baru planning di sprintnya gitu. Nggak ada gunanya untuk kita plan terlalu jauh. Itu namanya over optimization. Kalau kata Donald Knuth, over optimization is the root of all evil, katanya. Berusaha planning jauh-jauh, totalnya nggak terpakai. Kira-kira seperti itu.
Nomor 11, self organizing team. Ini salah satu yang paling penting banget. Kalau dalam Scrum kita harus make sure bahwa team member kita kuat. Gitu. Makanya kenapa kalau dalam startup di sini timnya kecil gitu kan. Juga mostly orang-orang yang kita percaya gitu ya. Karena kita percaya bahwa satu tim itu harus self organize. Kita nggak bisa dalam Scrum itu nggak ada yang namanya team member duduk doang gitu kan. Terus tunggu dari manajer gitu kan. Gimana, udah yang mana, segala macam. Oh ya ada isu nih gitu. Kok nggak ngomong? Ya nggak dipanggil gitu. Misalnya gitu. Enggak, kita nggak kayak gitu. Kita harus organize, semua orang harus punya motivasi untuk mulai gitu ya, untuk innovate. Nomor 12 itu regular adaptation to changing circumstance. Kita selalu adapt. Berubah apapun, requirement-nya berubah, team member berubah, gitu ya, goal-nya berubah, kita harus adapt. That's why kita pakai sprint base gitu ya. Setiap sprint kita ngomongin ini gimana kita tackle this kind of issue. Terus nextnya apa lagi gitu, kita plan terus di setiap sprint. So itu 12 agile principle. Source-nya ada di agilemanifesto.org. Jadi ada 4 agile manifesto dan 12 agile principle. Kira-kira gitu. Mungkin ada pertanyaan. Saya bukan developer ya, cuma saya lihat filosofi agile ini menurut Handoko kira-kira bisa di-apply di sisi bisnis. Bisa banget. Jadi sebenarnya